Halo, selamat malam. Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana akhirnya disepakati pada tingkat 1 antara pemerintah dan Komisi 3 DPR. Meski menuai penolakan, pemerintah akan tetap gaspol mengesahkan draft RKUHP terakhir dalam rapat paripurna terdekat. Kritik dari masyarakat dianggap angin lalu, pemerintah memandang tidak mungkin lagi memuaskan semua pihak. Apakah 16 Desember nanti akan menjadi era baru Kitab Hukum Undang-Undang Pidana? Selangkah lagi RKUHP akan disahkan. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Apakah dapat disetujui? Pengambilan keputusan atas RUU tentang KUHP yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat. Apakah dapat disetujui? Setuju. Kamis sore, Komisi 3 DPR RI sepakat membawa draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi 24 November 2022 untuk segera disahkan pada rapat paripurna DPR terdekat. Dari 9 fraksi, semua fraksi menyetujui draft ini dan hanya fraksi PKS yang setuju dengan catatan. Perubahan dari draft RKUHP sebelumnya ternyata masih menyisakan kontroversi. Memang, ada penghapusan pasal 347 dan 348 soal penghinaan lembaga tinggi negara yang dikritisi dan mengancam demokrasi. Namun, substansinya masih ada dengan digabungkan ke pasal 240. Pasal soal makar juga diubah dengan dibatasi definisinya, yakni menjadi pidana apabila ada niat menyerang dan menimbulkan korban. Pasal 100 soal pidana mati juga dipertegas dengan menghilangkan kata dapat agar pidana mati bukan alternatif, melainkan dapat menjadi pidana alternatif. Dengan diperolehnya pengesahan tingkat 1, RKUHP hanya tinggal menunggu pengesahan di paripurna terdekat, yakni 16 Desember mendatang. Sementara perubahan lain adalah pasal 278 perihal rekayasa kasus atau obstruction of justice. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiari menguraikan draft terbaru RKUHP pada rapat dengan Komisi 3 DPR RI itu. Pasal rekayasa kasus ini merupakan reformulasi pasal 278 sampai 280 dari draft RKUHP sebelumnya. Dalam pemaparan Edward, khususnya di ayat pertama, tindakan yang termasuk penyesatan proses peradilan ada 5, mulai dari memalsukan bukti hingga menampilkan diri seolah sebagai pelaku tindak pidana. Kemudian, pasal ini mengamanatkan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Memalsukan, membuat atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan. B. Mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan. C. Mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan atau menghancurkan alat bukti. D. Mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan atau menghancurkan barang, alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau menjadi objek tindak pidana atau hasil yang dapat menjadi bukti fisik dilakukannya tindak pidana atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang setelah tindak pidana terjadi. Atau E. Menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku tindak pidana sehingga yang bersangkutan menjalani proses peradilan pidana. Selain itu, ada sejumlah pasal lain dalam draft RKUHP yang masih menjadi kontroversi di masyarakat. Yang banyak menuai sorotan pada pasal ancaman pidana seks di luar nikah. Pasal 413 ayat 1 RKUHP melarang seks di luar nikah dengan ancaman pidana penjara 1 tahun. Sementara pada pasal 414 ayat 1 RKUHP melarang pasangan yang tinggal bersama sebagai suami istri namun di luar perkawinan dengan ancaman pidana penjara selama 6 bulan.
Menanggapi RKUHP yang rencananya akan disahkan pada rapat paripurna DPR terdekat, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur menilai langkah pemerintah dan DPR tergesa-gesa. Pemerintah dan DPR menyepakati draft yang dibahas tanpa melibatkan publik. Padahal draft yang disepakati ini masih banyak masalah. Saya mendengar dan juga kemarin melihat proses di DPR, ada dua hal. Pertama, dari proses yang kita jalani ya selama 3 tahun ini, kan ada sebuah proses pengakuan bahwa ada banyak pasal bermasalah. Kok bisa kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat lebih besar, ancaman pemidanaan yang kemudian potensial salah besar ke depan dalam penerapannya, itu dipaksakan maju karena kompromi politik. Gitu. Isnur mendesak Komisi 3 DPR mereview kembali pasal-pasal bermasalah dan tidak terburu-buru mengesahkan RKUHP. Lantas, apakah pemerintah dan DPR berkenan mendengarkan masukan publik terhadap pasal-pasal kontroversial atau 16 Desember nanti akan menjadi era baru Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show, dan meski banyak menuai kritik namun pemerintah dan DPR sepakat untuk membawa draft final RKUHP ke rapat paripurna untuk disahkan. Beberapa pasal masih menuai pro kontra, diantaranya pasal mengenai penghinaan terhadap lembaga kepresidenan, kemudian makar, pidana mati, hingga penambahan pasal tentang rekayasa kasus. Tapi saya tidak akan membahas hal itu karena nanti akan dikupas lebih detail dengan para narasumber saya yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Tapi saya akan soroti ataupun saya akan kupas sedikit munculnya pasal-pasal baru yang mengatur hukum privat dalam keseharian masyarakat. Kita lihat beberapa pasal yang berkaitan sekali dengan hal-hal di masyarakat. Kita lihat poin yang pertama. Ada ngeprank dan juga vandalisme bisa kena denda. Ini pasal 331 RKUHP. Anda bisa lihat di sini, setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Ini bentuk kenakalannya seperti apa? Salah satu bentuk kenakalannya adalah mencoret-coret tembok. Itu adalah bentuk vandalisme. Nah, pidana dendanya paling banyak kategori 2. Itu adalah denda sebesar 10 juta rupiah, begitu ya. Itu untuk pasal 331. Jadi bagi Anda yang suka mencoret-coret tembok, sekali lagi hati-hati karena dalam RKUHP Anda bisa kena denda maksimal 10 juta rupiah. Pasal berikutnya kita lihat, dilarang berisik di malam hari. Ini bisa menimbulkan nanti perseteruan antar tetangga ya. Jadi bagi Anda yang rumahnya mepet-mepet dengan tetangga, Anda jangan berisik di malam hari karena pasal 265 RKUHP. Pernyataannya di situ disebutkan dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Sekali lagi berarti maksimal pidana denda 10 juta rupiah bagi setiap orang yang mengganggu ketentraman lingkungan dengan membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada malam atau membuat seruan atau tanda-tanda bahaya palsu. Sekali lagi ini Anda harus baik-baik dengan tetangga Anda. Kalau misalnya nanti tetangga Anda merasa terganggu, dia bisa melaporkan dan Anda bisa kena pidana maksimal 10 juta rupiah. Kita lihat pasal berikutnya. Oke. Ada soal seks di luar nikah. Ini diatur dalam pasal 413 ayat 1 RKUHP. Ini setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Sekali lagi berarti pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Tapi sekali lagi ini adalah delik aduan, hanya bisa dilaporkan oleh suami atau istri ataupun orang tua dan juga anak. Jadi ini adalah delik aduan. Kita lihat pasal berikutnya. Oke. Ini adalah pasal kohabitasi ataupun kumpul kebo. Pasal 414 ayat 1 RKUHP, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Sekali lagi pidana denda maksimal 10 juta rupiah, dan itu tadi juga delik aduan hanya bisa dilaporkan oleh orang tua dan juga suami ataupun istri gitu ya.
pasal-pasal lainnya yang menjadi concern dari koalisi masyarakat sipil. Saya akan membahasnya lebih dalam lagi nanti dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Rencana DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP di paripurna dikecam oleh koalisi masyarakat sipil. Terdapat beberapa pasal kontroversial yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan kemunduran demokrasi. Meskipun diwarnai penolakan, RKUHP selangkah lagi akan disahkan. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Sebelah kanan saya ada Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Profesor Edward Omar Syarif Hiyari. Selamat malam, Prof. Edi. Malam, Nana. Oke, ada anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Arsul Sadi. Selamat malam, Pak Arsul. Selamat malam. Udah lama kita nggak ketemu, terima kasih sudah mau datang ke sini. Siap. Oke, ada Ketua YLBHI Muhammad Isnur. Selamat malam Mas Isnur. Malam Mbak Rifana. Dan pendiri Lokataru Mas Haris Azhar. Selamat malam Mas Haris. Udah 2 kali datang ke sini. Selamat malam Rifana yang dari Eropa. Oke, terima kasih. Oke, ini nggak perlu dibahas karena yang kita bahas ini lebih penting concern dari koalisi masyarakat sipil dan sebagai bentuk concern kami dengan tahun politik nantinya dan juga kita ingin adanya partisipasi publik. Kita juga mengundang teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang sudah bergabung secara virtual. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Nanti bisa bertanya dan juga menyatakan pendapatnya pada saat para narasumber nanti sudah memaparkan pandangan-pandangannya. Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Oke? Dan langsung saja saya mau tanya langsung ke Pak Wamen. Pak Wamen, ini kan 9 fraksi di DPR sudah sepakat ya, sudah ketok palu kemarin di tingkat 1 dan akan dibawa ke dalam paripurna. Saya ingin tanya, apakah kemudian proses pembahasannya sudah melibatkan partisipasi publik seperti perintahnya Pak Jokowi Agustus kemarin? Jadi pada tanggal 9 November kami menyerahkan ada 69 item perubahan. Oke. Dan DPR waktu itu dengan tegas meminta bahwa 69 item perubahan itu harus diberi keterangan itu usulan dari mana saja. Jadi tidak benar kalau pemerintah buta dan tuli karena kita punya rekod semua itu masukan dari mana saja. Bahwa kalau ada usulan yang tidak diterima ya memang kita tidak bisa menampung semua karena usulan itu berbeda secara diametral. Kalau berbeda secara diametral Anda mau ambil yang mana? Ya, itu yang. Jadi satu contoh konkret misalnya soal kohabitasi. Kita melakukan sosialisasi di Provinsi X, mereka memang menentang dengan alasan kenapa mengurus private. Tetapi ke Sumatera Barat kita dikecam. Kenapa itu delik aduan? Kenapa bukan laporan? Karena itu melanggar agama. Itu kalau Anda sebagai pemerintah dan DPR mau milih yang mana? Itu pasal-pasal seperti itu diatur salah, tidak diatur salah. Berdasarkan putusan MK, kita wajib menjelaskan kepada publik mengapa kita mengambil putusan demikian. Apa dasar pertimbangannya? Bahwa berbeda secara diametral sampai dunia kiamat tidak akan KUHP ini memuaskan semua pihak. Tidak Tapi akan. sudah ada partisipasi publik yang diserap begitu ya, dalam draft terbaru. Yang kita belum dapat draftnya ini masih TDL, tindak lanjut belum disebar oleh pemerintah. Mengapa kami harus menuliskan semua item A dari mana, item B dari mana dan seterusnya sampai 69 item? Ya kita just in case. Ketika itu diuji formil, apalagi material, kalau material kami sangat siap. Apalagi formil. Siap. Oke. Saya mau ke Mas Isnur langsung. Mas Isnur, koalisi masyarakat sipil merasa sudah dilibatkan karena pemerintah klaimnya sudah menyerap aspirasi dari masyarakat begitu ya? Seingat saya dengan Pak Edi ya, Pak Wamen diundang 2 kali. Tertutup di ruangan beliau dan kedua di Grand Melia. Dengan DPR sekali. Terakhir kemarin tanggal 14 kalau tidak salah. Yang formal. Yang formal ya. Itu forum di mana kemudian menyerahkan secara formal dan diterima oleh DPR gitu. Walaupun di ujungnya juga kita teman-teman agak sedikit kecewa dengan pernyataan dari Pak Ketua Komisi gitu. Itu ada keterlibatan di situ. Berarti ada bentuk keterlibatan di situ, selebihnya diundang memang dan hadir. selebihnya dalam forum-forum yang kita ikuti sosialisasi. Sosialisasi mendengar pemaparan tapi tidak ada memberikan masukan, tidak ada dialog yang cukup panjang. Itu yang kami terima.
Demikian Mbak Rifana. Oke, jadi hanya sosialisasi saja, tidak ada masukan yang ditampung. Selebihnya ada, kadang-kadang kami kirimkan via beberapa orang Oke. bahan-bahan yang kita rasa penting langsung diterobos gitu. Dengan Pak Wamen, dengan Pak Arsul, dengan beberapa orang yang bisa kita kontak ya. Kami desakkan beberapa masukan itu senantiasa kita berikan. Gitu. Oke. Nah, tadi pertanyaannya apakah diterima, apakah kemudian berubah? Tidak semuanya. Oke. Lebih banyak yang berubah apa enggak nih kalau menurut teman-teman koalisi masyarakat sipil? Saya melihat pasal-pasalnya itu memang dipertahankan tetap ada. Oke. Tapi cara DPR pemerintah memoderasi dengan nambah-nambah syarat. Tapi ada pasal-pasal yang nggak berubah. Misalnya pasal 256 tentang ancaman demonstrasi tanpa pemberitahuan. Oke, itu nanti kita bahas soal Iya, itu lebih dalam ya. Itu nggak berubah, substansi. nggak bergeser. Oke, tetap ada di situ, tapi hanya dimoderasi saja. Iya, pasal penghinaan presiden misalnya, itu nggak bergeser, masih seperti itu. Oke. Dari debat yang agak lama waktu itu, masih seperti itu saja. Oke, itu jadi menurut teman-teman koalisi masyarakat sipil seperti itu, Pak Wamen. Tidak. Jadi apa namanya, penyerangan harkat dan martabat presiden itu diberi penjelasan bahwa pasal ini tidak menghalangi kritik. Salah satu bentuk kritik itu adalah unjuk rasa. Itu ada, dan itu tidak ada dalam draft sebelumnya. Jadi tidak benar kalau Isnur mengatakan tidak ada perubahan, ada. Dan itu adalah berdasarkan usulan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krishna Dwipayana. Saya hafal betul, karena saya berunding dengan mereka di Hotel Borobudur. Itu ada 24 universitas di Jakarta. Dan mereka mengatakan tolong di state dalam penjelasan bahwa unjuk rasa itu sesuatu yang legal. Makanya kami tambahkan di situ bahwa salah satu wujud kritik itu adalah dengan unjuk rasa. Ke presiden, di pasal Ya, presiden, betul. di 256 enggak. Sebentar, saya belum selesai menjelaskan. Penjelasan pada pasal 218, 219 itu di copy paste untuk semua pasal yang berkaitan dengan penghinaan. Oke, jadi Supaya ada sama standar, ada parameter yang sama, ada pembatasan yang sama. Ketika kita menghapus pasal-pasal yang penghinaan terhadap kekuasaan umum, lalu kemudian itu di-merge dalam pasal 241 dibatasi bahwa lembaga kepresidenan, kemudian eksekutif itu legislatif itu adalah MPR, DPR dan DPD. Yudikatif adalah MA dan Mahkamah Agung. Oke. Bahkan kalau dibaca lebih detail lagi, tidak hanya kita mengatakan bahwa unjuk rasa itu perbuatan yang legal dan kritik disampaikan dalam bentuk unjuk rasa, kita mengutip kalimat dalam Undang-Undang Pers bahwa kritik itu adalah salah satu bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Oke, itu dimasukkan dalam penjelasannya ya. Dalam penjelasan. Oke. Itu dalam Undang-Undang Pers. Itu masuk ke dalam substansi. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah proses pembahasannya dulu nih, Prof. Sampai akhirnya ketok palu. Tapi kalau menurut teman-teman koalisi masyarakat sipil, ini banyak pasal-pasal yang masih tetap dipertahankan, tapi pemerintah dan DPR hanya memoderasi saja. Tidak demikian juga. Artinya pertama, banyak pasal itu ada berapa pasal. Kami akan menjawab satu persatu. Dan yang kedua, terus terang saja bahwa mengapa kemarin dalam ketika kami mendengar masukan dari DPR ada 20 terhadap 23 item, kami menyetujui itu karena apa? Karena teman-teman ICJR ini mereka sangat proaktif. Apa yang mereka sampaikan ke pemerintah itu sama persis dengan apa yang disampaikan ke DPR. Dan mereka datang dengan rumusan. Mengapa misalnya pasal mengenai rekayasa kasus, pasal kekuasaan umum semua kita hilangkan, dan karena sudah ada frekuensi yang sama. Jadi lebih mudah waktu itu di dalam persoalan pembahasan. Jadi kami menegaskan betul karena ada masukan jangan sampai orang unjuk rasa ditahan, makanya kata-kata unjuk rasa itu adalah hal yang legal. Kita kaitkan dalam pasal-pasal penghinaan itu. Oke, Pak Arsul, untuk prosesnya sendiri ya, ini 9 fraksi sudah sepakat dan kemungkinan besar ini pasti akan disahkan di dalam paripurna sebelum 15 Desember, sebelum masa reses nanti selesai ya Pak Arsul ya. Apakah kemudian ini dilihat prosesnya akan mulus-mulus saja atau ya justru masih bisa ada celah untuk penundaan? Nah, RKUHP ini adalah sebuah RUU yang pembahasannya begitu panjang selama 2 periode. Diajukan oleh pemerintah di pertengahan tahun 2015, mulai kita bahas di kuartal ketiga tahun 2015. Dan DIM, daftar inventarisasi masalah yang kita pakai untuk bahas itu adalah sumbangan dari teman-teman masyarakat sipil, Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Itu yang kita pergunakan. Jadi dari awal partisipasi masyarakat itu kan sudah jelas. Ya. Tetapi yang ingin saya barangkali tambahkan dari Pak Wamen adalah ada hal-hal yang dari sisi perspektif hukum itu memang berbeda sudut pandang. Ya, itu tadi
misalnya soal pasal-pasal yang disebut sebagai masuk ke dalam ruang privasi warga negara gitu kan. Kemudian pasal-pasal yang katakanlah seperti yang paling sering dibahas, dikritisi itu ya, soal penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden. Itu sebetulnya bukan soal politis bagi kami di DPR. Itu cuman kami mau memilih sudut pandang yang mana. Ya, antara sudut pandangnya teman-teman masyarakat sipil dan para ahli HTN atau sudut pandangnya para akademisi yang berlatar hukum pidana. Gitu loh. Baik. Nah, kami tentu tidak memilih kemudian katakanlah mengesampingkan sama sekali pandangan dari teman-teman masyarakat sipil dan hanya tidak. Makanya kemudian itu yang seperti Prof. Edi, timbullah rumusan-rumusan baru, tambahan-tambahan. Itu adalah jalan tengah. Ini termasuk juga berlaku ketika kita membahas pasal pidana mati. Ya. Jadi kalau dikatakan partisipasinya minimal atau apa, saya agak sulit. Ini sampai hari terakhir, saya bisa tunjukkan WA dari teman-teman masyarakat sipil, langsung direct. Teman-teman itu di balkon, kami di bawah, itu kita itu terus-terus saling chatting. Itulah makanya ya kemudian ada perubahan-perubahan sampai saya kira di hari terakhir, Prof ya, kita ini kan ya. Soal ada yang tentu DPR dalam posisi mendesak betul lah ya. Contoh misalnya kata dapat pada pidana mati. Itu untuk menegaskan bahwa memang pidana mati itu kita jadikan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif. Tetapi memang tidak semua, dan ketika tidak semua bukan berarti kita itu menolak. Tidak juga ya. Tapi sekali lagi karena ada perspektif-perspektif lain yang kami juga harus akomodasi. Itu yang disebutkan dan harus tadi. tengahi. Ya. Saya bisa sebutkan lah, bukan hanya moderasi yang hapus itu kan banyak. Ya, coba saya terima teman-teman dari Serikat Tukang Gigi seluruh Indonesia, hapus. Saya dapat masukan dari hampir semua organisasi advokat tentang advokat curang, hapus. Saya terima juga, loh ini kok hanya berlaku kalau menghina hakim kita ganti jadi penegak hukum. Artinya you dalam persidangan menghina advokat, menghina jaksa juga you bisa contempt of court itu ya. Dan delik aduan itu delik aduan. Delik aduan. Jadi kalau dilihat prosesnya kemarin 9 fraksi sudah sepakat semua, cuma satu yang tanpa catatan. Ini akhirnya mulus ya. Yang satu dengan catatan. Satu dengan catatan, sorry. Fraksi PKS satu dengan catatan. Jadi ini pasti akan mulus di paripurna. Tentulah. Alasan apalagi yang harus ini 7 tahun Nana kami membahasnya gitu. Jadi nggak ada alasan lagi ya untuk menunda. Mas Haris, Anda melihat prosesnya ini memang sudah dikejar waktu karena now or never. Karena tahun depan anggota DPR semuanya sudah sibuk sekali untuk pemilu. Jadi pemerintah dan DPR harus mengesahkan akhir tahun ini. Ini adalah yang kesempatan paling terakhir, Mas Haris. Memang dikejar waktu. Nah, kalau jawaban politisnya begini nih. Mungkin kenanya ke Bang Arsul gitu. Jawaban politisnya begini. Memang harus kelar sekarang karena mau pemilu. Kalau nggak ada RUKUHP ini, ya kan, yang kampanye bisa keteteran. Jadi ini weapons. Daripada merepotkan begitu ya, jadi harus diketok sekarang. Senjata untuk saling mendemarkasi. Jangan nuding, jangan apa segala macam. Jangan kampanye ditanya ya. Nah jadi begini, kalau menurut saya, kalau dalam hak asasi manusia itu ya di ada general principle-nya gitu. Soal pemulihan itu saya mau ngambil satu, di situ ada prinsip namanya satisfaction. Dan yang kedua dalam hak asasi manusia itu di pasal 25 itu ICCPR itu ada 3 model konsep partisipasi. Nah kalau saya kombinasi antara partisipasi sama satisfaction sebenarnya dipakainya di proses persidangan peradilan litigasi. Tapi saya mau pinjem itu. Dalam soal proses itu sesuatu yang urgent. Dalam hak asasi manusia dikenal end and means. Jadi tujuan dan cara. Nah dalam pembahasan soal RUKUHP ini, saya mau bilangnya begini. Ini RUKUHP ini kan sebetulnya dia kitab ya Prof. Ini Prof Edi ini kan ahlinya. Dia kitab. Kalau dia dibahas dengan menggunakan Undang-Undang TP3, Undang-Undang TP3 itu kan ngebahas undang-undang. Bukan membahas kitab. Poin yang saya mau bikin, membahas kitab konsekuensinya adalah ada banyak isu di sana. Dari mulai penghinaan, pembunuhan, apa semua segala macam. Kalau dibikinin jadi undang-undang, kira-kira berapa undang-undang tuh Prof? Banyak sekali. Jadi ada ketidakcocokan secara ketatanegaraan atau administrasi legislasi antara TP3 dengan membahas kitab. Dan ini pengalaman kita. Jangan-jangan kenapa 7 tahun atau jangan-jangan kenapa 70 tahun? Memang karena kita tidak pernah menyepakati secara ajak
gitu, bagaimana membahasnya. Tapi untungnya di TP3 itu semua indikator-indikator minimum membahas sebuah produk legislasi ada di sana. Oke. Tetapi secara substansi yang saya mau katakan, ini banyak sekali. Nah, betul tadi diametral nggak ketemu di Daerah A barat ingin ke sana, ini ke sini mungkin ada standar yang berbeda-beda. Padahal di buku satunya mengakui soal living law. Betul. Nah, jadi kan ini sebetulnya kalau saya mau bilang, saya juga bukan mau bilang, saya bisa ketawain juga RUU KUHP ini sebetulnya membiarkan, mengesahkan hal-hal yang kontradiktif. Kenyataannya seperti itu secara sosiologis. Oke. Nah, 7 tahun pertanyaannya Rifana yang sudah ke Eropa kemarin. 7 tahun itu menurut saya begini, kita nggak punya kesepakatan, memang nggak mungkin juga dibahas kesepakatan dengan audiens yang begitu luas mau berapa tahun. Oke. Tetapi menurut saya sampai hari ini memang ada bukan ketidakpuasan, ada kebingungan. Misalnya ibu saya tadi saya makan di rumah ibu saya. Oke, poinnya apa nih Mas Haris? Yang saya mau bilang masih banyak orang awam yang juga isinya seperti apa sih? Oke, Jadi memang- sosialisasinya belum sampai. Jadi memang isunya kalau piramida terbalik isunya agak besar, ya kan? Tetapi sebenarnya begitu dia mengerucut ke bawah banyak orang yang masih bertanya-tanya dan itu memang nggak bakal bisa dipuaskan. Tapi poin saya, kalau misalnya tadi Prof. Edi bilang sudah siap diuji secara material, tetapi yang menarik justru kalau dalam pertanyaan Nana diuji secara formil. Oke. Sejauh mana tema-tema yang banyak dalam rancangan tersebut dibahas secara signifikan dan juga tepat pada kelompok-kelompok orang tertentu. Oke. Ya. Nah, jadi kalau di cross check, saya khawatir dan saya curiga sebetulnya tema A, tema B yang temanya ada ratusan dalam rancangan kitab tersebut, dia tidak dibahas secara kontekstual. Tapi yang menarik tadi, saya mau tanya tuh ke Bang Arsul, yang asosiasi dokter gigi. Tukang gigi. Ya. Nah, dia ngebahasnya pasal apa? Oke, Ya, jadi itu. harus tepat Serahkan rantai sasaran. izin. Nah, jadi pasal-pasal tersebut harusnya dia, nanti kalau ada yang menguji secara formil, Iya. atau mungkin siap-siap dari Ya. sekarang, setiap pasal itu dirubahnya sesuai dengan, kalau kita udah orang hukum namanya legal standing-nya. Oke. Betul Legal nggak? standing-nya bagaimana? Jangan sampai Oke. dia, misalnya nih ya, saya mohon maaf sama asosiasi tukang gigi. Tukang gigi datang, tapi minta soal pasal Advokat. advokat. Ya. Oke, saya udah Nggak paham nyambung. poinnya. Nyambung. Oke, Oke. legal standing-nya bagaimana Prof jawabannya? Ya itu. Jadi kembali lagi bahwa setiap pasal yang menjadi kontroversi itu ketika kami harus memilih A dan tidak memilih B, satu, ada argumentasi teoretik dan yang kedua, kami mendengar usulan yang mana. Ya itu tadi, karena ada secara diametral. Saya kira menarik yang dikatakan oleh Mas Haris tadi, betul. Bahwa karena ini terlalu banyak isu, lalu kemudian ada hal yang kontradiktif, tapi itulah yang ingin saya katakan. Bahwa ketika menyusun satu kitab undang-undang dalam negara yang multi etnis, multi religi dan multi culture, kita harus mencari win-win solution. Oke, dan Di ini situ. win-win solution-nya yang sudah. Saya boleh nyambung nggak nih biar Oke, debatnya singkat jalan? saja. Singkatnya begini sekarang. Sekarang apa pasal atau pendekatan hukum apa dalam proses ini yang kan dalam hukum kan kalau ada keraguan-raguan tidak boleh dihukum orang. Ini teorinya. Dalam satu kitab yang diametral seperti itu, dalam penerapannya juga nanti situasi konteksnya juga berbeda-beda. Apa pola pendekatan kita? Saya nggak menemukan itu di buku 1. Persis. Sebetulnya ada. Jadi mengapa demikian, Mas Haris? Kami selalu mengatakan segala sesuatu ikut pada buku 1 dulu. Dan ini pertanyaan yang persis pertanyaan Mas Haris ini yang selalu kami dapatkan ketika dialog di USU, di Unhas, Undana, Udayana. Ya. Ini bagaimana implementasinya? Saya bilang tugas terberat kita setelah KUHP ini disahkan ini adalah memberikan sosialisasi kepada aparat penegak hukum. Penegak hukum. Saya selalu mengatakan aparat penegak hukum itu harus diberitahu bahwa ada asas yang melekat dalam penafsiran hukum pidana itu adalah exceptio firmat regulam. Ketika aparat penegak hukum menangani suatu perkara dan itu multitafsir, maka penafsiran itu harus menguntungkan orang yang terlapor
tersangka, terdakwa atau terdakwa. terpidana. Itu yang harus dipegang. Itu prinsip dasarnya yang Prinsip harus dasar. dipegang oleh penegak hukum nanti Persis. setelah sosialisasi Iya. ya. Oke, kalau membahas itu lebih dalam kita nggak akan selesai waktunya, tapi karena ada substansi-substansi materi ataupun pasal-pasal kontroversi yang harus kita kupas satu persatu. Ini teman-teman mahasiswa juga sudah nggak sabar kayaknya untuk bertanya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Ada. Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Kita akan masuk ke dalam substansi materi pasal-pasal yang menjadi pro kontra di kalangan masyarakat sipil. Yang pertama ini saya mau ke Pak Wamen. Pak Wamen, pasal soal penghinaan terhadap lembaga kepresidenan. Ini katanya sudah ada perubahan yang kami juga belum tahu. Nah, apa yang sudah dirubah dari pasal penghinaan terhadap lembaga kepresidenan itu? Terhadap pemerintah? Tadinya pasal penghinaan itu kan ada banyak tuh. Iya. Ada yang menyerang harkat dan martabat presiden. Oke. Ada yang penghinaan kekuasaan umum. Ada penghinaan lembaga negara. Ada penghinaan pemerintah. Lalu kemudian kekuasaan umum kita hapus. Karena kekuasaan umum itu betul-betul dikritik. Dalam penjelasan yang semula itu kan kekuasaan umum itu sampai kepada bupati, DPRD, segala-segala macam. Itu kami mendapat kritik. Kami take out. Dihapus. Ya. Oke. Lalu kemudian mengenai lembaga negara ini kita merge di 240. Itu dimasukkan ke dalam bab yang berjudul adalah ketertiban umum. Sebetulnya apa yang hendak dicapai dengan itu diatur di bawah bab ketertiban umum, ini kan delik material. Artinya bahwa penghinaan itu harus menimbulkan akibat kerusuhan. Oke. Lalu kita batasi bahwa pemerintah hanya lembaga kepresidenan, kemudian legislatif itu DPD, DPR, MPR, kemudian yudikatif itu hanya MK dan MA. Dan Oke. itu aduan, siapa yang mengadu? Pimpinan lembaga. Oke. Jadi itu diatur pengadunya, kemudian Persis. menyebabkan kerusuhan atau Betul, tidak betul, gitu. ya. Itu sudah cukup menurut pemerintah bisa tidak terjadi kriminalisasi nanti. Ya, kalau tidak ada kerusuhan gimana? Tidak ada, dan kerusuhan di situ keonaran itu bukan keonaran di media sosial loh. Oke. Fisik. Oke, Ya. keonaran fisik. Jadi kalau keonaran di media sosial itu nggak Tidak, bisa. tidak, ya. Oke. Jadi hanya itu ya pergantiannya aja ya, Prof ya. Mas Isnur, kalau tadi udah ada pergantian tadi penghinaan terhadap kekuasaan umum sudah dihapus menurut pemerintah. Kemudian ada pembatasan soal delik aduan, pengadunya ini hanya pimpinan lembaga negara. Kemudian menyebabkan kerusuhan, tapi kerusuhan fisik tidak di media sosial. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil ini sudah cukup atau masih belum cukup? Masih tetap dikhawatirkan? Kita masih ingat dengan peristiwa Sarinah, Oke. di mana mahasiswa demonstrasi dan kemudian tidak melakukan apa-apa. Tapi tiba-tiba ada pihak yang berbuat rusuh dan mahasiswa dituduh berbuat rusuh. Oke. Dalam artian rusuh atau kejadian di lapangan itu seringkali direlasikan bahkan dibuat ya. Nggak tahu siapa yang membuat untuk dikaitkan dengan pelaku-pelaku demonstrasi itu. Ada operasi cipta kondisi Iya, maksudnya? di lapangan itu ada situasi seperti itu. Oke. Yang kita harus hati-hati dan seringkali dituduhkan kepada yang membuat tweetnya, yang Oke. membuat seperti kasusnya siapa namanya mantan ketua BNPB DKI itu kena di situ. Itu dalam pelaksanaannya sangat karet di lapangan karena aparat bisa melakukan hal-hal yang ke arah situ. Yang kedua begini, ada hal yang kita ingin lihat bahwa ketika dia mencantumkan pasal, semangatnya memang pilihan pada akhirnya. Pilihannya dia mempidanakan. Atau? Dan ketika dia dipidanakan, kita bisa melihat objek yang dilindungi adalah lembaga negara. Oke. Yang menurut kita pada akhirnya lembaga negara tidak pada tempatnya dilindungi sebagai subjek yang untuk dihina dan lain-lain. Oke. Karena pada akhirnya pada titik tersebut banyak sekali penilaian dari pihak-pihak tertentu yang ketika dilaksanakan menjadi sangat sensitif bagi pimpinannya. Iya, kalau pimpinannya baper, main Itu langsung untuk lapor menguji saja. mental Iya pimpinan dong. lembaga Pada negara akhirnya- kayaknya. Pada akhirnya kalau kemudian pimpinannya Oke. baper, pimpinannya asal lapor saja kena juga pada akhirnya. Oke. Karena pasal pidananya dimungkinkan. Delik pidananya Tetap ada celahnya ya. Delik pidananya ada. Tadi yang saya bilang makanya pada titik itu saya melihat memang yang jadilah kompromi, moderasi, mencoba mempersulit saja gitu. Tapi secara delik pidana masih ada, masih existing. Dan bukan hanya itu saja tadi yang saya ingin bilang bahwa ada hal-hal yang seharusnya itu bersifat administratif, Mbak Nana, tapi dibentuk pidana. Misalnya gini,
demonstrasi tanpa pemberitahuan dan dianggap mengganggu tertiban umum. Itu kalau demonya demonstrasi, Mbak, pasti ganggu tertiban umum. Demonstrasi itu namanya pawai dari dari jalan menuju istana pasti dianggap tertiban umum. Dan pemberitahuan seringkali jurnalis misalnya, Mbak. Jurnalis itu diserang. Dapat kekerasan. Langsung bereaksi hari itu juga datang ke DPR bareng-bareng ngasih kartu identity card. Nggak bisa itu kena, mereka bisa. Kenapa? Karena mereka tidak ada pemberitahuan. Dan undang-undang kemerdekaan berpendapat harus 3 hari sebelumnya. Kecuali pemberitahuan gini, di undang-undang kemerdekaan berpendapat itu, Mbak, kalau tidak ada pemberitahuan, kemudian dianggap tertiban umum oleh polisi, bubarkan saja. Kenapa harus dipidana? Ini jadi ada pidana, pasal baru nih. Nah itu pasal yang menurut saya itu administrasi. Yang kedua juga pasal terkait 118. Ada tambahan ini yang dianggap menyebarkan, mengembangkan 188. 188 ya. Oke, itu yang kemudian ada tambahan istilah baru. Dianggap bertentangan atau bertentangan dengan Pancasila. Paham lain yang dengan Pancasila. Nah ini kan kalau kita baca, kalau tadi diskusinya adalah dia yang ngutip Undang-Undang Ormas. Undang-Undang Ormas itu wilayah administratif. Diizinkan, tidak diizinkan, bubarkan, tidak dibubarkan. Bukan konteksnya pidana. Nah ini tiba-tiba ada pemidanaan pasal baru yang menambah klausula itu. Makin berbahaya, makin kena semua orang. Gimana jawabannya Pak Edi? Justru yang dikhawatirkan oleh Isnur itu terjawab. Kan begini nih, Isnur khawatir nih demonstrasi, nggak tahu siapa yang rekayasa terjadi keonaran. Itu sebabnya mengapa demonstrasi itu harus memberitahu. Syarat demonstran tidak dipidana itu syarat kumulasi yang harus dipahami. Satu, dia tidak memberitahu, dan kedua, menimbulkan keonaran. Kalau dia memberitahu timbul keonaran, dia tidak bisa dipidana. Di pasal 256 bukan keonaran. Enggak, kerusuhan. Dianggap tidak umum. Kerusuhan. Jadi ketertiban umum di situ adalah kerusuhan fisik dan lain sebagainya. Kita memberikan penjelasan. Jadi itu tidak akan mungkin terjadi. Seandainya nih, katakanlah ada si X yang mencoba merekayasa supaya terjadi kerusuhan atau keonaran ya. Itu si demonstran tidak bisa dipidana selama dia memberitahu. Jadi kalau dia memberitahu terjadi keonaran, bukan tanggung jawab dia. Yang dipidana itu kalau dia tidak memberitahu dan timbul keonaran atau mengganggu ketertiban umum. Sekarang saya kasih, kan tadi dikatakan soal administrasi. Saya kasih ilustrasi begini, Isnur ya. Sekarang ada massa melakukan unjuk rasa. Dia tidak memberitahu polisi. Memberitahu polisi itu bukan persoalan bahwa nanti diizinkan atau tidak. Dia memberitahu polisi itu dalam rangka menjaga ketertiban umum, mengatur lalu lintas. Sebentar dulu. Saya mau cerita, saya kasih ilustrasi, lalu coba Anda renungkan. Sekarang misalnya ada orang melakukan unjuk rasa ya. Lalu kemudian polisi tidak diberitahu. Jalanan macet. Kalau Anda sedang mengantar ibu atau bapak Anda ke rumah sakit dalam keadaan darurat karena dihalangi oleh demonstran lalu meninggal di jalan, kira-kira itu hanya administrasi. Itu artinya itu mengapa? Jadi bukan persoalan izin atau tidak, syaratnya dia memberitahu. Kita kasih ilustrasi begitu. Apakah itu hanya persoalan administrasi? Pemberitahuan dalam undang-undang berpendapat itu administrasi. Bukan. Makanya 3 hari sebelumnya. Esensinya bukan soal administrasi atau makanya tidak. Kemudian persoalannya adalah itu di bawah bab ketertiban umum saja oleh polisi. Babnya bab ketertiban umum. Kenapa tidak dibubarkan saja? Bubarkan saja. Kenapa harus bukan ada jadi pidana? Sebentar dulu, tadi yang saya katakan, kalau sebelum itu dibubarkan, tiba-tiba ada orang yang harus ditolong mobil ambulans terhalang demonstran lalu orang meninggal, siapa akan bertanggung jawab? Pada hari di lapangan bisa masa persoalan seperti Anda bilang di jalan, Anda tidak memberitahu polisi. Kalau polisi tidak mengamankan, Anda akan menyalahkan polisi. Ya tidak, Anda tidak memberitahu polisi, nggak tahu kok. Makanya begini, kita membaca pasal. Kalau 3 hari sebelumnya di dalam jadi repot Mbak Nana. Karena kan undang-undang berarti 3 hari sebelumnya. Sebentar dulu, tidak ada dalam KUHP dikatakan 3 hari sebelumnya. Tidak ada pemberitahuan di draftnya. Tidak ada. Itulah yang saya mau mengatakan. Ketika membaca pasal, itu kan kita baca judul bab. Mengapa sampai dalam prinsip penafsiran hukum pidana yang paling pertama itu adalah rubrika et lex. Baca judul babnya, ketertiban umum. Nah, membaca ini pada akhirnya di lapangan, polisi nggak bisa memisahkan satu undang-undang yang lain. Itulah tugas kita kemudian untuk melakukan sosialisasi. Pada akhirnya pemberitahuan nggak akan diterima oleh kepolisian. Saya mau ke DPR dulu. Pak Arsul, kenapa sih sebetulnya begitu penting untuk memasukkan aturan soal ini tadi? Saya langsung saja masuk, meskipun tadi saya di awal tanyanya soal penghinaan terhadap lembaga kepresidenan, tapi ini sudah masuk ke dalam demonstrasi. Silakan. Ya, kenapa kok begitu penting? Saya kira tadi sudah cukup dijelaskan. Ada aspek-aspek ya yang juga
aspek-aspek lain yang juga harus dilihat itu tadi yang digambarkan oleh Prof. Edi, misalnya kalau ada peristiwa itu kan banyak orang terhalang tidak ke rumah sakit, kemudian terhalang blangwir dan segala macam untuk memadamkan kebakaran, banyaklah ya. Nah, tugas kami tentu di DPR, karena ini sekali lagi ini bukan undang-undang yang kontennya politik. Ini adalah perspektif hukum pidana. Ketika kemudian DPR itu mendengarkan perspektif dan itu make sense, ya. Tapi di sisi lain juga ada masukan dari teman-teman masyarakat sipil seperti yang ini, maka tugas kita itu mencari jalan tengahnya. Jadi kalau dikatakan bahwa yang terjadi itu moderasi, ya memang betul. Ya, memang tugas DPR itu adalah melakukan moderasi, ya. Di satu sisi kepentingan katakanlah tadi menjaga ketertiban umum itu terpenuhi, tapi di sisi lain kemudian tidak represif. Apa yang disampaikan Mas Isnur itu juga kita bayangkan bahwa problem kita itu sesungguhnya ya itu problem penegakan hukum. Nah itu tadi kritiknya Mas Isnur kan pada prakteknya nanti kesulitan polisi menerapkan itu, mentafsirkan itu Pak. Perlu proses ya, perlu perubahan mindset, perlu perubahan kultur, dan untuk ini ya kita nanti juga harus barengi setelah ini selesai hukum pidana itu dengan revisi KUHP. Itu bagian dari ada perubahan mindset yang menurut konstitusi, ekspresi berpendapat, demonstrasi itu adalah hak. Tiba-tiba di pidana jadi sebuah kejahatan. Itu pergeseran yang menurut saya sangat berbahaya. Karena ada persoalan isu ketertiban umum di situ, yang di sisi lain juga antara kebebasan berekspresi itu harus dijaga, tapi ketertiban umum juga tetap harus terjaga gitu. Hukum pidana itu kan sebetulnya kan dia substansinya kan soal hak asasi manusia. Nah, kalau dalam hak asasi manusia dia namanya limitation of rights. Jadi bukan dihukum, bukan dipidanakan, dia dibatasi, ditunda. Jadi otoritasnya, saya pikir pidana kan sudah mengatur soal otoritas. Lalu juga soal kalau nanti ada kerugian siapa, pemulihannya kemana. Nah itu semua dan mengacu pada undang-undang. Saya setuju kalau misalnya KUHP memberikan satu proteksi terhadap ketertiban public order ini, ketertiban umum. Tetapi bukan dipidanakan, dibubarkan saja, atau dipinggirkan. Kalau misalnya Maina Kiai susun di pelapor khusus soal kebebasan berkumpul dan berekspresi, dia bikin panduan, benar tadi Prof. Edi bilang, memberitahu polisi supaya polisi itu memberikan layanan kepada yang demonstrasi. Isnur kemarin demo dibubarin spanduknya. Nah saya cuma mau bilang begini, sebetulnya memberitahu atau tidak memberitahu, ketika tidak, saya tadi bayangin di seberangnya nih peristiwa Kanjuruhan misalnya tanggal 1 Oktober dini hari, tanggal 2-nya, tanggal 1-nya siangnya langsung ada aksi ngumpul untuk belasungkawa. Kalau mau ngurus pemberitahuan itu nggak sempat 3 hari. Atau 3 hari atau berapa hari, Prof? Nggak ada batasan dalam KUHP. Ada. Di polisi ada peraturannya. Nah, ngurus itu harus kita selesaikan. Harus kita selesaikan. Artinya itu nanti pakai yang mana itu? Yang kedua gini. Mentalitas regulasi itu masih hidup di lapangan. Yang kedua gini, kalau analoginya menghalangi orang jalan meninggal, kan ada pasal yang lain. Undang lalu lintas ada pidananya. Tapi ini konstruksi kata demonstrasi dikaitkan dengan pemidanaan itu jelas mengubah paradigma. Ya, itu Anda keliru membaca. Kalau sekarang kita demonstrasi tanpa pemberitahuan, tidak ada keonaran, ya tidak dipidana. Tidak beritahu nih, tidak ada keonaran, nggak bisa dipidana. Karena yang dipidana itu apabila timbul keonaran, tidak memberitahu. Itu pasal kumulasi. Kalau menyebabkan kemacetan itu berarti tidak timbul keonaran ya, Prof? Tidak timbul keonaran. Jadi tidak bisa dipidana, karena itu yang dikhawatirkan. Bagaimana Mas Isnur? Iya, ini paradigma yang penting kita lihat bagaimana dia ada kata demonstrasi yang seolah menjadi kata dasarnya sebuah kejahatan. Itu yang harus kita lihat, walaupun di ujungnya ada kalimat tambahan saya bilang. Tapi itu mengubah paradigma yang awalnya kebebasan, dia menjadi sebuah ancaman. Saya kira tidak demikian ya. Di negara manapun kita lihatlah ya. Di Amerika Serikat pun kan kalau demo itu damai-damai ya tidak masalah lah. Tapi kan begitu menimbulkan keonaran,
termasuk di gedung Kapitol, ya itulah kemudian ada Iya. pendekatan pidana. Jadi ini juga harus dilihat secara berimbang. Tapi saya juga harus mengakui bahwa persoalan kita itu memang ya persoalan penegakan hukumnya, Iya, dan itulah tantangan kita. ketika memberi Tapi ruang. bukan Tapi kemudian kalau karena ada pintu kultur. masuk kata-kata Kalau memberi ruang. frasanya tuh ada. Ya. Jadi frasanya itu di pasal tersebut ada pintu masuk untuk bagi para penegak hukum mempidanakan. Itu yang kita alami. Itu yang dikhawatirkan, Iya, kalau usah mengancam. Tetapi Ini kan- bagaimana? Nah, ya itulah saya katakan. Sekarang peristiwa itu sudah terjadi, lo kan masanya dibubarkan. Siapa yang bertanggung jawab karena demonstran itu membuat keonaran, lalu ada orang yang meninggal di situ. Oke, tapi nanti bagaimana nih implementasinya di lapangan Kembali akan lagi, tumpang tindih? itu adalah PR tugas kita selanjutnya. bersama. Oke, oke. Jadi ini nggak bisa diterapkan karena butuh masih ada 3 tahun ya. Jadi harus ada perbaikan Dan untuk keonaran kan ada pasal-pasal yang lainnya berbuat keonaran. Tidak harus dengan pintu masuknya ke demonstrasi. Alasan keonaran itu alasan apa aja alasannya. Orang mau misalnya kecewa, bukan, putus begini. apa. Ada Kita penjelasannya akan nggak, lihat Prof? hubungan sebab akibat. Oke. Makanya pasal itu bukan bab berjudul demonstrasi, ketertiban umum. Oke. Betul. Dan Oke. masih juga harus ditambahkan hukum pidana kita itu juga mengenal konsep penyertaan. Dia tidak melakukan keonaran secara langsung, tapi dia memberikan kontribusi untuk timbulnya keonaran itu. Itulah kemudian masuk pasal penyertaan. Tadi juga saya mau jawab pertanyaan Mas Haris yang dia khawatirkan Mas Haris. Mas, pasal 53 buku 1 tuh tegas loh. Hakim wajib menerapkan pidana yang lebih ringan. Ya. Penjara itu ultimum, paling akhir. Dan di dalam buku 1 dijelaskan, kalau ancaman pidana itu tidak lebih dari 5 tahun, hakim wajib menjatuhkan pidana pengawasan. Sekarang lihat demonstran itu berapa tahun? Oke. Jadi nggak otomatis penjara. Ya, tapi Prof tetap dibawa ke pengadilan kan. Oh iya. Dan kalau itu Ya, tapi itu tetap menjerat Konstruksinya menjerat masalah. pidana. Tapi itu kekhawatiran yang itu nggak perlu. Maksud saya itu cuma Kalau minimum kenapa? cuma Oke. dibubarkan, ditunda aja, nggak usah dipidanakan. Baik, baik. Saya mau tanya ke teman-teman mahasiswa ya, Prof ya. Saya harus tanya karena mereka Siap. yang Ya. sering melakukan demonstrasi. Nggak Ya, apa-apa, ya. biar mereka menyatakan pendapatnya. Silakan. Harus. Teman-teman dari Harus. BEM UI menyampaikan bagi teman-teman yang sering melakukan demonstrasi ini khawatir nggak? Tadi sudah dijelaskan oleh Wamenkumham. Silakan Bayu, Ketua BEM UI. Terima kasih Mbak Nana atas kesempatannya. Perdebatan yang cukup seru kami saksikan dari layar Zoom meeting ini. Tapi memang ada 2 hal prinsipil yang ingin coba saya bahas dan coba saya uraikan dalam tanggapan saya terhadap apa yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama tentu penegakan hukum itu tidak terlepas dengan substansi hukum. Oleh karenanya, substansi hukum yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah dan DPR kemudian menjadi satu proses yang penting. Nah, proses inilah yang kemudian ingin kami soroti juga, bahwasanya apakah kemudian proses yang selalu diglorifikasi oleh pemerintah dan DPR sudah betul-betul melibatkan masyarakat, mengindahkan partisipasi bermakna dalam pembuatan sebuah peraturan. Karena setahu saya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak lebih dari 12 kota dan kabupaten. Sedangkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa lebih dari 24 kota dan kabupaten. Nah, itulah yang kemudian menjadi satu pertanyaan besar bagi saya. Apakah pemerintah dan DPR benar-benar ingin mengebut dan ingin mengejar RKUHP ini disahkan di akhir masa sidang, begitu? Dan apakah pemerintah dan DPR tidak takut produk hukum yang dihasilkan dengan terburu-buru ini akan menghasilkan masalah-masalah baru di masyarakat? Misalnya seperti RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU Minerba, RUU KPK, yang dikebut sekali pengerjaannya oleh DPR, yang pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah yang baru di masyarakat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua sebenarnya tadi terkait dengan penghinaan kepala negara atau penyerangan harkat dan martabat presiden. Bagi saya kalau tadi Prof. Edi mengatakan bahwa ini adalah proses diametral dan menggunakan contoh kohabitasi misalnya, bagi saya kalau misalnya kita angkat
contoh yang tadi dengan diametral juga lalu kita sambungkan dengan penyerangan harkat dan martabat presiden serta penghinaan terhadap lembaga negara, maka siapakah orang yang memiliki kepentingan di balik ini semua? Pada akhirnya kita bertanya-tanya seperti itu. Karena tadi Prof. Edi menyampaikan dua contoh yang dua-duanya punya kepentingan, yang dua-duanya punya hal-hal yang diperjuangkan. Maka yang menjadi pertanyaan adalah siapakah orang yang memang punya kepentingan terhadap pasal-pasal ini, termasuk dengan pasal unjuk rasa yang tadi sudah dibahas juga oleh Bang Isnur dan Bang Haris begitu. Karena kami di lapangan, mahasiswa di lapangan, kerap kali sudah mengeluarkan surat pemberitahuan, tapi masih direpresi juga. Baju kami masih ditarik, kami masih dipukul mundur, kami masih dibubarkan misalnya. Bagaimana kemudian saat misalnya pasal-pasal ini dilegalkan ada di dalam RKUHP? Tentu ini akan mengancam kita semua. Dan apabila pemerintah dan DPR ingin segera mengesahkan RKUHP, bagi saya ini adalah momentum untuk mahasiswa kembali bergerak. Saat pemerintah dan DPR ingin segera mengesahkan RKUHP, maka kami mahasiswa juga ingin segera turun ke jalan. Mungkin itu. Terima kasih, Mbak Nana. Oke, Bayu Satria Utomo, Ketua BEM UI. Saya tambahin dikit, ada nggak pasal di RKUHP yang baru, kalau orang demonstrasi diganggu, orang itu dipidana? Yang mengganggu demonstrasi. Oke, ada nggak, Prof? Nggak ada. Itu tadi kekhawatirannya teman-teman mahasiswa. Saya mau jawab dulu ya. Oke, saya jawab yang pertama. Oke. Saya tidak tahu apakah waktu 7 tahun untuk membahas itu terburu-buru ataukah tidak. Kalau diukur dari periode pertengahan Presiden SBY. Kalau dilihat dari masuk di DPR 69 tahun, menurut Bayu itu terburu-buru. Jadi mohon maaf saya selalu mengatakan, jangankan saya, mungkin orang tua kita pun ketika itu pertama kali diisukan belum lahir. Apakah itu terburu-buru? Itu tolong menjawab pertanyaan. Kalau itu terburu-buru, lalu kira-kira jangka waktu yang pantas berapa lama? Jangan terlalu ditarik terlalu jauh. Sebentar, Bayu. Karena begini, mulai pembahasannya itu 2015. Tidak. Saya katakan Anda belum lahir pun itu sudah dibahas. Anda tahu tidak bahwa BPHN itu sampai ada lebih dari 30 draft. Jadi itu bukan hal yang terburu-buru. Saya membaca betul bagaimana proses RKUHP. Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar satu-satu ya, Bayu. Yang kedua, sosialisasi itu tidak hanya di 12 kota. Kita 34 provinsi. Jadi yang 12 kota itu yang dikoordinasi oleh 9 kementerian dan lembaga. Tetapi di luar itu masing-masing instansi itu ke tempat-tempat sendiri. Ke masing-masing provinsi. Jadi 34 provinsi. Yang ketiga, saya kira kalau kita berbicara hukum, yang paling elegan itu adalah bagaimana kita kalau ini setelah disahkan dan Anda belum puas, merasa hak konstitusionalnya diganggu, ya ada Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, Anda harus memahami filosofi hukum pidana. Filosofi hukum pidana itu melindungi 3 kepentingan, Mas. Itu pelajaran dasar di semester 1. Yang dia lindungi adalah kepentingan negara, kepentingan individu, dan kepentingan masyarakat. Isi KUHP itu tidak akan lari keluar dari 3 kepentingan ini. Sekali lagi, kepentingan individu, kepentingan negara, kepentingan masyarakat. Kepentingan negara apa saja yang dilindungi? Keamanan, marwah dari negara itu. Demikian juga kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Itu adalah filosofi hukum pidana. Jadi kalau Anda tanya kepentingan siapa, ya kepentingan tidak akan keluar dari 3 itu. Terima kasih. Itu tadi pertanyaannya Bang Haris menarik karena tadi teman-teman mahasiswa mengatakan, Bayu tadi mengatakan ketika mahasiswa demonstrasi itu sering sudah kasih surat pemberitahuan tapi tetap direpresi oleh aparat. Ada nggak pasalnya yang mengatur ataupun mempidana orang yang mengganggu demonstrasi? Iya, tidak secara spesifik, tapi kalau polisi melakukan kekerasan secara tidak proporsional kan bisa dikena pasal penganiayaan juga. Ya. Jadi jangan kemudian melihatnya secara khusus. Kita akan lihat konteksnya dan saya kira kan sudah berapa banyak ya. Sudah berapa banyak juga polisi yang kemudian masuk ke pengadilan karena itu tadi misuse ya. Power itu kan misconduct di dalam di dalam menangani demonstrasi atau unjuk rasa. Jadi ada imbangannya ya. Jadi itu ada imbang. Belum kalau kemudian kita tarik dari sisi kode etik profesi polisi, ya, meskipun itu bukan pidana, tapi polisi itu mengenal patsus loh.
itu udah 3/4 pidana menurut saya. Oke, Gitu lah. penempatan khusus Nah, kemarin. jadi Oke. itu hal-hal yang gitu juga harus kan kita lihat. Gitu loh. Enggak, ini. 3/4. Ya. Justru konstruksi ini Iya. yang kalau di Undang-Undang Kemerdekaan yang mengganggu, menghalangi kena pidana. Pasal itu yang nggak diambil dan dijadikan pidana di KUHP. Kalau sebagai kodifikasi ya, Iya. harusnya ada pemidanaan termasuk polisi yang menghalang-halangi kena pidana. Harusnya seperti itu. Justru ada pasal baru yang demonstrasi yang kena pidananya. Loh, kan menghalangi itu Bang, kan gini, dalam banyak kasus, Iya. sebetulnya saya tahu betul banyak teman-teman buruh masyarakat adat Betul. demonstrasi rapi, apalagi buruh ya, Ya. Oke. rapi betul. Ya. Justru malah dibikin kacau, dibikin Ya. Gas air mata. diprovokasi. Ya. Itu yang bikin apa namanya ketertiban umum itu terganggu. Betul. Jadi ada kesadaran di mereka sebetulnya untuk Iya. menjaga ketertiban itu. Supaya tidak dipidana apa? Ya diberitahu. Memberitahu. Nah, mereka rapi sendiri. Mereka cukup Iya, rapi sih, sendiri. emang diganggu, Mereka dibuat organisasi dibuat sendiri. chaos. Nah, Iya. cuma diprovokasi, dibikin kacau. Nah, itu yang kemudian Kalau ada yang lempar batu, padahal bukan kita. Nah, ya. lebih Itu lebih sering. lebih buruk dari Sistematis, itu. lebih sistematis. Lebih buruk dari itu. Iya, iya. Misalnya teman-teman buruh misalnya gini, keonaran itu masuk dalam kategori bikin macet. Ya. Buruh tuh kalau demonstrasi busnya banyak. Iya, pasti bikin Di macet. stop, Ya. diperiksain satu-satu. Ya kan? Yang sebetulnya mereka sendiri tuh udah punya SOP, udah punya tata kelola, Ya. governance-nya Oke. bagaimana mobilisasi itu. Jadi sebenarnya menurut saya dalam banyak demonstrasi sebenarnya itu cenderung rapi. Saya setuju. Itu masih merupakan Kalau setuju persoalan. saya yakin Abang pasti setuju. Cuman saya mau tanya, ditulis nggak di RUKUHP? Bukan soal itu. Persoalannya itu kan bukan persoalan hukum materialnya. Itu kan persoalan penegakan hukum kita, ya. Oke. Persoalan perubahan kultural dan struktural yang harus dilakukan di kelembagaan Baik. kita. Maka tidak boleh kemudian pembentuk undang-undang berhenti hanya pada KUHP saja. Oke, ini kita nggak akan selesai Gitu loh. bahasnya. Masih ada beberapa pasal Iya. lain yang tentu saja harus kita kuliti ya. Ada satu pasal lagi yang mungkin menjadi concern juga masyarakat sipil dan juga teman-teman mahasiswa. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Oke. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masih bersama dengan para narasumber di studio dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Setelah tadi kita bahas soal penghinaan terhadap lembaga kepresidenan, kemudian kita bahas juga soal demonstrasi, ini masuk ke dalam ranah privat yang juga menjadi perbincangan di media sosial, dikhawatirkan oleh banyak orang, terutama anak-anak milenial. Saya ingin tanya ke Pak Wamen. Pak Wamen, pemerintah dinilai terlalu mengurusi masalah privat warga negara soal pasal seks di luar nikah dan juga kohabitasi ataupun kumpul kebo. Kenapa harus sampai masuk ke dalam ranah privat begitu sih, Prof? Jadi begini, nanti Pak Asrul yang jelaskan lah ya. Oke, enggak, itu harus dari pemerintah Begini. dulu yang bikin draftnya. Ya. Oke. Begini, ini sempat, saya buka di publik saja, sempat kemarin Taufik Basari ya, Ya, Nasdem. soal pasal kohabitasi. Lalu kemudian juga dari teman-teman PDIP, lalu kemudian ketika kita lobby, Pak Asrul dengan tegas menolak itu. Tetapi sebetulnya yang diungkapkan oleh teman-teman dari Nasdem dan teman-teman PDIP itu make sense. Bahwa ada perda-perda yang kemudian atas dasar perda itu dia melakukan penggerbekan. Iya, iya. Betul. Padahal kalau namanya delik aduan kan tidak mungkin ada Iya, penggerbekan. iya. Sementara kalau pasal itu dihapus, ini kan soal moral value. Nanti Pak Asrul bisa jelaskan. Akhirnya ada komprominya. Komprominya itu ditaruh dalam penjelasan dengan diberlakukan pasal ini, maka semua peraturan di bawah ini yang bertentangan dengan pasal ini tidak berlaku. Artinya apa? Kita hendak mengatakan tidak boleh ada perda yang bertentangan dengan pasal ini. Oke, jadi itu tetap harus utamanya adalah pasal delik aduan. itu, delik aduan ya. itu Kalau orang delik aduan tidak bisa suami, Satpol istri. PP, ya tidak Ya. bisa Satpol PP melakukan penggerbekan. Ini yang dikhawatirkan. Silakan selanjutnya Pak Asrul nih yang kemarin. Oke, jadi itu Iya. tetap menjaga Ya. moral value. Moral value. Jadi memang kalau kita melihat pasal ini dari Ini hati-hati banget nih kayaknya Pak Asrul. paradigma Oke. berpikir bahwa negara tidak boleh masuk ke dalam ruang privasi warga negaranya,
ya memang bisa diargumentasikan. Tetapi kita juga harus melihat Belanda saja, negara barat yang dari sononya sudah sekuler, datang dia ke Indonesia, menciptakan KUHP. Dia kasih itu pasal 284 overspell. Oke, dari dulu untuk melihat Belanda zaman bahwa dulu ini. ada value, ya, value di masyarakat Indonesia. Nah, yang ingin saya katakan, kita itu ketika bernegara itu punya kontrak sosial. Dan kontrak sosial itu kita artikulasikan di dalam konstitusi. Ya. Di negara lain memang, makanya kenapa kok paradigmanya seperti yang tadi saya katakan, karena di negara lain tidak ada konstitusi yang pasalnya berbunyi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi ini bisa kita tarik sebetulnya dari perdebatan-perdebatan yang ada di BPUPKI maupun di PPKI. Kenapa itu ada? Nah, jadi itu harus dipahami juga dalam kerangka kontrak sosial kita bernegara, gitu. Tetapi kita juga memahami bahwa ini negara yang berbineka, makanya ketemu titiknya adalah bahwa ini merupakan delik aduan. Dan yang mengadu pun itu dibatasi. Nah, tapi yang terjadi di ruang publik kan ada misleading information, seolah-olah ini digambarkan sebagai delik biasa yang polisi bisa datang ngetok-ngetok, Satpol PP dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian kami cari keseimbangannya. Oke. Pada kenyataannya Mas Isnur, apakah kemudian akan sesuai implementasinya bahwa ini hanya delik aduan, karena kan ada beberapa daerah yang sulit ya untuk menerapkan itu ya? Jadi gini, yang berbahaya adalah perubahan konsep, Mbak. Dan itu menimbulkan legitimasi di lapangan nanti. Kalau sebelumnya tindakan seperti itu bukan tindakan pidana. Orang selalu bilang, itu kan bukan tindakan pidana, polisi ngapain ngurus. Ada pasal 284. Iya, overspell. Kohabitasi enggak. Kohabitasi enggak. Ya, itu apa namanya, di kos-kosan untuk apa kejadian Tangerang itu akhirnya kena si penggerebeknya, kena pidana. Kalau sekarang ini, pada akhirnya dia berubah pandangan. Dia berangkat dari awal itu adalah sebuah kejahatan. Walaupun coba Isnur bilang itu ke Sumatera Barat. Dihalangi. Coba ke Sumatera Barat. Makanya kan ketika misalnya India di Sumatera Barat, kita hargai sebagai tindakan lokal, bukan pidana yang mengatur umum secara nasional. Nah, sekarang dia dibawa ke level nasional. Gitu loh. Justru itu melindungi. Dia akan mengubah nilai-nilai yang ada di sebuah wilayah tadinya nggak boleh, tadinya adalah misalnya biasa saja, sekarang jadi pidana baru. Justru itu melindungi, dengan delik aduan itu melindungi supaya di daerah-daerah tidak serampangan melakukan penggerebekan. Nah, tapi itu cara pandang sih menurut saya. Cara pandang, makanya kemudian, nah makanya ini kan gini, kalau ada sebuah kesalahan di sebuah wilayah di mana orang menggerebek, yang dibenarkan adalah konstruksi berpikir di mana menggerebeknya itu. Larangan menggerebek ya kena pidana. Kalau sekarang ada legitimasi. Di Tangerang kena pidana, kena menggerebek. Kena pidana menggerebeknya. Iya, yang menggerebek bukan yang digerebek loh. Nah, makanya kalau sekarang yang seperti itu kena pidana si pelakunya juga. Maksudnya ketika yang kedua soal laporannya. Laporan ini pada akhirnya kemudian ini hati-hati juga, Mbak. Karena seringkali keluarga itu entitas yang tidak berdiri sendiri. Anak, istri, orang tua nggak berdiri sendiri. Namanya RT, RW seringkali juga bisa dijadikan komunikasi antara si pengadu ini bisa jadi komunikasi. Dan takutnya ditumpangi. Di lapangan dia bisa jadi lebar kemana-mana. Dan pengadu bukan pribadi yang independen dalam praktik di lapangan. Dia dipengaruhi, dia dipressure untuk melaporkan. Mas Aris, pada praktiknya nanti gimana? Kohabitasi ini termasuk hubungan seksual nggak? Kenapa? Yang dibilang ada di dalam delik kesusilaan. Maksud saya begini, Bang. Yang dibilang kohabitasi ini sekedar satu atap atau ada penjelasannya nggak? Harus spesifik hubungan seksual. Hubungan suami istri bahasanya. Hidup bersama kan? Hidup bersama dalam satu atap. Tidak terikat pernikahan ya. Itu masih menyisakan banyak ruang untuk ditafsir. Gak usah ngomong tadi Nana menyebutnya anak muda, enggak lah. Di banyak tempat ada banyak situasi social scene itu, gambaran-gambaran sosial itu yang memang kohabitasi gitu. Nah, tetapi praktek kohabitasinya itu kohabitasi sosial dalam rangka satu atap saling membantu. Mau dibilang hidup layaknya suami istri itu pertanyaannya masih belum jelas. Yang dilarang itu yang mananya? Jadi masih multitafsir itu sih. Ini tafsir ini nanti akan diisi oleh praktek di lapangan. Tafsirnya itu. Kalau soal nanti delik aduan,
balik lagi di lapangan. Tipe apa nih laporannya? Apa aduannya? Kan dibatasi suami atau istri. Istri, iya. Suami atau suami Suami atau istri, anak tua atau anak. Orang tua, anak orang tua. Nah, Iya. tetapi nanti sistemnya ada nanti pemberian kuasa, Ya. ya kan? Lalu nanti diuji lagi kalau anak atau istri Sistem saya balik pemberian nih ya. kuasa bagaimana ini? Ayo Mas, Oh, banyak, kita waktunya udah mau habis banyak, nih. Bang. Oke. Di lapangan itu laporan itu diberikan kuasa kepada siapa untuk mewakili. Loh, kalau itu kan tetap harus dalam pidana itu kan mewakili seperti seorang lawyer mewakili, tetapi yang bersangkutan kan tetap Iya. harus Iya, akan didengar. tetapi begini Bang, bahwa orang yang punya kepentingan langsungnya itu nanti diperiksa Dipressure oleh publik. setelah dia diperiksa setelah yang dilaporkan ditangkap duluan. Oke. Nggak ada cerita ditangkap, jadi jangan dilebihi. Ini adalah Loh, tindak nggak nih, hari pidana ini. yang ancaman hukumannya Cerita di lapangan itu adalah hari ini ke loh, ya belakang. Bu, Kalau lagi di di lapangan lapangan belum cerita dilaporkan. norma. Oke, Kita saya lagi mau tanya cerita ke norma mahasiswa yang dulu. ada di RKUHP. Mahasiswa tanggapannya bagaimana? Gitu loh. Oke, saya mau tanya ke mahasiswa. Ada Ketua BEM FH Ruang UI. teksnya itu Silakan yang Adam. dipakai. Baik Mbak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat malam, Prof. Edi, Bang Arsul, senior saya juga, Bang Haris, dan Bang Isnur. Mungkin saya izin untuk sedikit ke belakang, karena saya izin mengomentari juga RKUHP secara keseluruhan, dan apa sebenarnya yang selama ini menjadi concern kami mahasiswa. Jadi satu pertanyaan yang hingga hari ini saya belum mendapat pencerahan dan belum mendapat jawaban yang puas, adalah terkait mengapa pasal-pasal anti demokrasi itu masih dipertahankan hingga hari ini. Karena kalau kita melihat RKUHP pada dasarnya awalnya diniatkan untuk mendekolonisasi hukum pidana kita. Melepaskan hukum pidana kita dari pengaruh-pengaruh pasal kolonial yang dulu diciptakan Belanda untuk diterapkan di Indonesia. Dan kalau kita lihat pasal penghinaan presiden, pasal penghinaan pemerintah yang sah, pasal penghinaan lembaga negara, itu monumen kolonial yang diciptakan Belanda untuk kita semua. Gitu. Ya. Dan pasal penghinaan presiden, pasal penghinaan pemerintah yang sah, itu semua sudah dicabut oleh MK di masa lalu. Gitu. Oke. Hari ini kita hidup dengan KUHP sekarang itu tanpa pasal itu. Ya. Jadi pertanyaan saya adalah mengapa pemerintah dan DPR sepertinya sangat kekeh mempertahankan pasal ini. Berulang kali kita berdialog, berulang kali kita berdiskusi, stance kami mahasiswa jelas Pak. Stance kami jelas, kami ingin pasal-pasal ini dicabut. Baik. Bukan diberi penjelasan, bukan diberi pembatasan, tapi kami ingin pasal-pasal ini dicabut. Ya. Mengapa sekiranya pasal itu masih dipertahankan hingga hari ini gitu? Karena ini masalah delegasi Pak. Ya. Ini masalah peninggalan dan saya yakin ini akan menjadi peninggalan Prof. Edi juga gitu. Dan juga Bang Arsul juga gitu. Apakah Bapak-bapak di sini ingin dikenang sebagai opresor gitu yang menghidupkan pasal-pasal kolonial yang mengakibatkan kemunduran demokrasi, kemunduran hak asasi manusia? Baik. Atau sekiranya menjadi orang yang mencabut hal itu dan menyebabkan kemajuan dalam penegakan hak asasi manusia? Oke. Sekian. Terima kasih Adam. Silakan Pak Arsul, nanti saya beri kesempatan satu-satu. Oke, tadi sebagian jawabannya sudah diterangkan oleh Prof. Edi, saya nggak mengulang supaya tidak lama. Yang kedua, ini yang harus untuk adinda saya di satu alma mater ya, Mas Adam ya, ya bahwa memang kalau kita bicara hukum pidana, ini sering bolak-balik juga disampaikan oleh Prof. Edi. Nah, yang namanya 3 jenis tindak pidana itu antara satu negara dengan negara lain berbeda. Satu adalah delik politik, 2 delik kesusilaan, yang kedua adalah delik penghinaan. Itu pasti berbeda-beda. Nah, sekarang yang disebut sebagai pasal anti demokrasi, apakah itu di negara-negara ya yang kemudian kita kenal sebagai negara kambionya demokrasi itu juga nggak ada semua. Di negara Eropa Barat tetap aja ada pasal pidana tentang itu. Itulah yang disebut dengan pasal tentang lèse majesté itu, penghinaan terhadap kepala negara. Tetapi tentu konteksnya sesuai dengan kebutuhan negara itu ya. Jadi kemudian tidak ada cerita bahwa karena itu dianggap atau khawatirkan merupakan pasal-pasal yang anti demokrasi, maka kemudian di negara manapun yang kampion demokrasi itu nggak ada sama sekali. Ya, sekira apa yang terjadi di Amerika itu ya di gedung Capitol itu menjadi contoh bahwa ya memang ada proses hukum. Sebab kalau kita kemudian bicara soal demonya memang tidak dilarang, tetapi ketika ada persoalan ketertiban umum, apalagi hilangnya nyawa orang, kerusakan dan lain sebagainya, justru itulah yang kemudian perlu ada pasal yang mengaturnya. Ya, Prof, ini tadi keinginannya teman-teman mahasiswa pengennya dicabut supaya ini tidak menjadi warisan yang
opresor tadi bisa nggak dicabut? Nggak bisa kayaknya. Ya, undang-undang. nanti usul saya konkret kalau sudah disahkan nanti biar Mahkamah Konstitusi yang mencabut. Oke, jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa menggugat ke MK Boleh, gitu ya. Oke, jadi nggak akan di Mahkamah cabut. Konstitusi nanti. Oke, Mas Isnur bagaimana? Iya, Mbak. Sekaligus kita closing statement ini. Tadi teman-teman mahasiswa berharap bahwa ya sebetulnya dicabut, tapi kalau menurut pemerintah sudah nggak bisa lagi. Setelah nanti disahkan, silahkan nanti digugat ke MK. Dari Iya, Koalisi Masyarakat Sipil iya, akan berarti kan begini, menggugat ke MK. berarti klaim bahwa ini anti kolonial itu tidak sepenuhnya benar. Masih ada yang dipertahankan dari pasal-pasal kolonial. Kalau saya boleh mengutip bukunya Bung Karno di Indonesia Menggugat, dia menghendaki pasal ini dihapus, dihilangkan gitu. Dan ini sekarang masih ada dalam artian ya dia secara watak, secara pengaturan walaupun ada moderasi ya, dia tetap masih ada mencerminkan watak-watak kolonial. Itu catatan pertama. Yang kedua, ada bahkan beberapa hal yang sebelumnya bukan tindak pidana tapi dikategorikan sebagai tindak pidana sekarang. Oke. Itu yang menurut saya berbahaya karena dia menimbulkan legitimasi baru yang dalam prakteknya selama ini kita terbukti tidak bisa mengontrol, makin semakin besar ke depan represinya. Itu catatan yang kita nggak bisa pungkiri. Apa namanya kecenderungan arah aparat, arah masyarakat menjadi alat baru buat kemudian di lapangan makin brutal, makin represi. Akan nanti ada tumpang tindih ya kalau menurut Jadi tindak pidana rekayasa kasus itu pasalnya kebetulan itu kita masukkan nggak karena bagus ya. setelah kasusnya Nah, Ferdi itu Sambo. catat aja Oke. Itu kan gini, Saya- dalam artian konstitusi kan membatasi negara, membatasi aparat, maka dia harus diatur. Itu setuju kalau itu. Saya setuju yang dikatakan Isnur ya. Yang ada dalam KUHP sekarang itu pasal kolonial, tapi dalam RKUHP bukan. Oke, Jadi itu menurut yang keliru memahami mengapa disebut dengan pasal kolonial ya itu bukan diambil dari La Majesté, Iya. diambil dari kode British Iya. di India setelah Traktat London. Mengapa disebut pasal kolonial? Satu, bentuknya itu adalah delik formil. Oke. Dua, dia delik abstrak. Di dalam RKUHP itu bukan delik abstrak, itu delik konkret. Dan yang kedua dia bukan delik biasa, bukan, Baik. tapi delik material. Nah, Oke, itu yang oke. teman-teman tidak memahami. Jadi yang disebut kolonial itu bukan isu pasalnya, konstruksi pasalnya. Oke. Memang kalau bukan orang pidana susah memahami antara konstruksi pasal dan Tapi substansi. semangatnya Oke, masih ada mempidanakan. pembelaannya Wamen. Silakan, Mas Haris, apa yang akan terjadi kalau misalnya RKUHP ini akhirnya disahkan? Singkat saja, ini waktu kita nggak banyak. Satu ada perubahan tafsir ya, bukan perubahan tafsir. Ada banyak penegak hukum karena ini pidana ya, Ya. di level penyelidik, penyidik, penuntutan, pemeriksaan Hakim. dan juga eksekusi. Saya pikir nanti akan ada banyak kesalahan menafsirkan ya. Oke. Resikonya ada banyak klaster baru orang dipidana, otomatis, ya kan? Maka sebagai penutupnya saya cuma mau bilang, Pak Wamen penjaranya udah ditambah belum? Salah, karena penjara sudah bukan yang utama. Oke, baik. Itu tadi dikhawatirkan akan peningkatan tindak pidana. Tafsirnya belum lebih tentu banyak. seperti Prof semua. Bukan, itulah kita harus sosialisasi supaya melakukan frekuensi. Masih butuh waktu 3 tahun ya. Lagi 3 tahun untuk di Penjara tidak bakalan penuh, nggak boleh pidana penjara, harus pidana Oke. pengawasan. kok. Mas Haris Iya. harus jadi narsum ini. Oke, DOT yang nanti mungkin dilatih. dalam kesempatan berikutnya bisa mengundang Mas Haris sebagai narasumber untuk sosialisasi sehingga tidak terjadi multitafsir nanti di kalangan penegak hukum. Tapi setelah diskusi yang sangat intens ini, teman-teman milenial, teman-teman komika akan mencoba untuk merangkumnya dalam komedi seperti apa. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Bapak-bapak. Kita kenalan dulu. Kenalan biar dulu. rileks. Bang. Saya. Lebih duluan gua dong namanya ditawin. Nama saya Gian Luigi, Pak. Saya Muhammad Ronaldo, Pak. Tapi sebelum kita mulai ke topik, Yes. kita pengen ngucapin selamat Hari Ayah yang udah lewat. Ya meskipun udah lewat ya. Selamat Hari Ayah. Belum soalnya belum sempet nih ngucapin. Benar. Selamat Hari Ayah buat seluruh ayah-ayah yang di Indonesia. Pesan kita buat ayah-ayah yang di Indonesia, semoga menjadi ayah yang bisa mendengarkan keinginan anak. Betul. Bukan keinginan sendiri. Betul. Karena di suatu negara ada anak yang karir militernya lagi bagus-bagusnya, disuruh berhenti.
demi keinginan bapaknya jadi politikus. Wih, berhasil Bang. Gagal. Ada negara sebelah. Ada negara sebelah. Ada negara sebelah. Ya dari sini kita bisa belajar. Nggak mau yang ibu juga. Ada ibu-ibu yang maksa anaknya. Nggak usah Oh, nggak mau. Ibu-ibu nggak usah. Ya udah. Ini Apa? iya Lagi berkuasa jangan berkuasa di negara lain, di negara lain. Takutnya episode berikutnya kita tidak ada. Begitu, ya kan? Kita langsung masuk ke topik kali Bang. Oke, topik. Topik kali ini adalah RKUHP yang katanya selangkah lagi akan disahkan. Ish, diam-diam tiba-tiba disahkan. Bener Bang, meskipun banyak sekali masyarakat ini masih ada pro kontranya tentang RKUHP kita kali ini. Oke, hari ini kita bakal breakdown satu persatu. Satu persatu, ini ada artikelnya udah Betul. kusiapin, Bang. Undang-undang yang nggak masuk akal bagi mungkin generasi muda atau mungkin masyarakat. Betul. Silakan, Dok. Ini pertama katanya orang itu bisa kena pidana Betul. Bang kalau dia mengaku dukun santet. Dukun santet, mengaku dukun santet bisa dipidanakan. Bisa kena pidana. Tapi kan solusinya gampang, Dok. Tinggal nggak ngaku ya. Tinggal nggak ngaku. Tinggal nggak ngaku. Bener juga Bang. Ya tinggal nggak ngaku. Misalnya kau, ya. aku udah pakai baju hitam, udah ada dupa segala macam, udah siap gitu, udah ada kalung. Aku gerebek. Kau dukun. Deddy Corbuzier. Aman, jadinya jadi lepas. Lagian katanya kan undang-undangnya pura-pura jadi dukun santet. Benar. Berarti kan pura-pura sakti. Benar. Harusnya yang dipidanakan bukan orang yang pura-pura sakti, Tapi pura-pura peduli dengan rakyat. Itu yang dipidanakan. benar, karena banyak yang seperti itu ya. Bang? Iya. Oh iya benar, kalau orang pura-pura sakti, Iya. dia cuma ngirim paku. Betul. Orang yang pura-pura peduli rakyat, dia ngirim sembako, Bang. Lah, bagus dong. Tapi di belakangnya ada foto caleg. Itu masalahnya yang jadi Itu masalah masalahnya. itu, Bang. Itu masalahnya. Undang-undang berikutnya. Undang-undang berikutnya nih, Bang. Katanya kalau mau demo harus ada pemberitahuan. Ya kan bagus. Undang-undang itu kan biar polisi bisa mengatur demonya biar aman, Dok. Iya memang jadinya aman, tapi kan orang yang di demo jadi punya waktu untuk kabur. Jadinya kan ada waktu, Bang. Tidak ketemu. Kenapa setiap kali kita demo dia tidak ada ya? Gitu. Jadinya begitu. Ada kan? pemberitahuan. Ada pemberitahuan Oke. sebelumnya. Undang-undang berikutnya. Undang-undang yang berikutnya, Bang, yang kita semua tahu pernah dengar, undang-undang check-in. Tentang check-in. Tentang check-in. Ini adalah undang-undang jebakan buat para mahasiswa, Dok. Kenapa bisa begitu? Karena kalau nggak diprotes, undang-undangnya nggak masuk akal. Benar. Tapi kalau diprotes, mahasiswa ketahuan suka BO. Oh nah, iya, benar. Iya. Dia pengen speak up udah nulis di sosmed itu tapi nggak jadi deh. Nanti ketahuan nih. Nanti Tapi ketahuan. menurut gua, nggak semua mahasiswa sering open BO. Nggak semua, Bang. Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Kadang-kadang doang, kadang-kadang doang. Kadang-kadang benar-benar. Tapi isi undang-undangnya, Dok, gimana, Dok? Gua pengen Isi denger. undang-undangnya dibilang gini, Bang. Kalau melakukan kumpul kebo, Ya. kena pidana 6 bulan. Oke. Kalau melakukan seks di luar nikah, kena pidana 1 tahun. Ntar dulu, ada yang salah nih kayak. Ada yang janggal nih. Coba diulangin. Kumpul kebo 6 bulan. Heeh. Seks di luar nikah 1 tahun. Coba sekali lagi pelan-pelan. Kumpul kebo. Kumpul kebo nih. 6 bulan. Seks di luar nikah 1 tahun. Baru kali ini ada undang-undang pilihan ganda ya. Ya benar. Ada pilihan ganda. Kayak Yes. disuruh milih antara kumpul kebo atau seks di luar nikah nih. Benar. Jadi memang bikinnya dulu kayak gitu, Bang. Ya. Jadi kan kalau misalnya kamu jangan sampai melakukan yang namanya seks di luar nikah Ya. karena 1 tahun. Wah, saya nggak akan ya, Pak. Tapi saya punya opsi yang lebih baik. Kumpul kebo. Jadi ada pilihannya. Nah masalahnya gini bapak-bapak, kumpul kebo dan seks di luar nikah itu kan satu kesatuan. Iya, benar. Nggak mungkin terpisah. Betul. Kan, Jadi, iya. gini bapak-bapak, mungkin bapak-bapak yang belum tahu nih Pak ya. Yang namanya kumpul kebo, anak-anak melakukannya ya karena dia mau melakukan seks di luar nikah, Pak. Kalau misalnya dia kumpul kebo cuman ngobrol, itu namanya makrab. Bukan kumpul kebo namanya, Pak. Namanya cuman kumpul aja, Pak. Cuman gitu. kumpul nongkrong. Kok bisa jadinya. hukumannya dibedakan gitu Bener loh. banget. Kalau gini kan yang milih, semua orang bakal memilih kumpul kebo. Betul. Dan yang terakhir, Bang. Iya. Yang terakhir kita semua, bahkan kita berdua ini bisa agak khawatir, Bang. Apa? Itu adalah pasal penghinaan. Tapi dulu dok, aku masih kesel sama yang undang-undang tadi check-in. Karena bagi gua, undang-undang check-in itu tuh adalah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kok bisa? Karena di mana-mana yang digerebek hotel-hotel selalu hotel melati. Nggak pernah hotel bintang 5. Kita nggak pernah dengar berita ada penggerbekan di hotel dapat 5 pasangan mesum di PIK, nggak mungkin. Oh iya, benar, Di nggak mungkin. BSD nggak mungkin. Karena backingan, Bang. Bukan. Karena bayaran. Polisi kan nggak bisa dibayar, Dok. Juga. Terus kenapa, Bang? Karena hotel melati kamarnya cuma 10. Kalau hotel bintang 5 kamarnya 100. Jadi kalau kamar hotel melati polisi semangat. Kamar pertama, mesum ya? Enggak, Pak. Wes. Kamar ketiga, mesum ya? Kamar ke-10,
Tuh, mesum ya? Masih semangat? Masih semangat. Coba kalau hotel bintang 5. 100. Kamarnya 100 sampai 200. Iya. Kamar pertama masih semangat. Tak, mesum. Wah, digerebek. Kamar ke-10 mulai lemes. Tak, mesum. Kamar ke-100 udah nggak diketok, ditanya doang baik-baik. Mesum? Enggak, oke. Bahkan di lantai, di sini siapa yang mesum? Nggak ada, oke lanjut. Karena banyak banget. Banyak. Pasal terakhir, Bang. Pasal terakhir. Pasal penghinaan pemerintah, pasal penghinaan presiden. Nah ini dia. Karena bagi gua, antara mengkritik dan menghina itu beda tipis. Terlalu tipis perbedaannya. Tapi pesan kita buat masyarakat, Yes. buat anak muda, buat Gen Z, kita harus berani bersuara apapun nanti hasil undang-undangnya kita nggak boleh dibungkam. Betul, kita harus berani. Mumpung belum disahkan, Bang. Ya. Kita mohon maaf nih, Mbak Rifana. Kita akan ngomong kritik dengan sangat keras. Mbak Sangat Rifana. keras, nggak pakai Boleh ya? filter nih. Siap, Besok Bang. minggu depan nggak diundang, nggak apa-apa. Oke. Kita bakal Oke. kritik semuanya, langsung Dok. Dasar Jokowi. Mantap. Semua polisi sama aja, kerjanya bagus. Pak Ma'ruf Amin nggak pernah kerja. Kalau lagi sakit. Pasti semuanya masih nggak ada kerja. Aman, Iya, meskipun, aman. meskipun belum disahkan, tapi kita kan nggak ada yang tahu. Ya, Bang. Kita nggak ada yang tahu, benar. Kita nggak seberani itu kok. Ya udah Bang. kita kasih terakhir aja closing Ya, dari boleh, kita masyarakat. Cuman satu sebenarnya Bapak-bapak yang jadi pertanyaan kita, Betul. Pak. Kenapa tiba-tiba disahkan? Ya. Apakah jangan-jangan ada yang disembunyikan? Tidak semua harus dipidanakan. Karena yang masyarakat butuhkan bukan hukuman, tapi rasa kepercayaan. Nama saya Janugi, Aldo. kita berdua aman hari ini. Semoga. Oke, pecah. Terima kasih Gian dan juga Aldo dari Komisi.co. Hari ini sentilan-sentilannya cukup keras untuk bisa didengarkan dan juga diserap ya mungkin ya oleh para narasumber, oleh para pemerintah di sini. Terima kasih sekali Aldo dan juga Gian dari Komisi.co sekaligus menutup acara diskusi kita pada malam hari ini. Dan saya akan mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kemudian Pak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI. Terima kasih Pak Arsul sudah hadir. Kemudian Wamenkumham, ada Prof. Edward Omar Syarif Yari. Saya nggak boleh salah nih namanya, kalau nggak besok nggak mau datang lagi. Prof. Edi. Terima kasih ya Prof ya. Oke, dan juga Muhammad Isnur, Ketua YLBHI dan juga pendiri Lokataru, Mas Haris Azhar. Terima kasih semuanya sudah hadir. Kita ketemu lagi di Political Show hari Senin jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.